Halo guys, kembali lagi bersama gue Mr. Wan di channel Apa Kabar Dunia. Terima kasih banyak guys untuk kalian sudah mengklik video ini dan saya ucapkan selamat menonton. Dan pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menurut kalian akan ada rasa sukanya dan juga akan ada rasa dukanya. Tergantung dari sudut mana kalian menilainya. Itu menyangkut tentang background yang sedang saya pakai sekarang sih. Oke, kita mulai aja ya. Di tengah pandemi corona yang sedang melanda dunia kita saat ini, tentunya semua kita sudah sangat bosan dengan adanya social distancing di antara kita semua. Sehingga membuat semua pemerintahan ya, ini hampir pemerintahan seluruh dunia membuat sebuah kebijakan baru supaya social distancing itu mungkin akan segera kita hapuskan. Karena tentunya semua orang sudah sangat bosan ya tinggal di rumah aja, yaitu dengan membuat kebijakan yang dinamakan dengan new normal. Nah, apa itu new normal? Kalau kita telusuri di Google nih, new normal itu dikatakan seperti ini. Yap, new normal bisa kita sebut kenormalan baru ataupun kewajaran baru nih. Atau dari situ bisa kita sebutkan kalau new normal itu adalah sebuah kebiasaan baru yang akan kita jalankan meskipun menurut kita itu agak sedikit mengganggu dan membuat kita tidak nyaman. Nah, tahap ini, ketidaknyamanan itulah yang akan membuat kita selamat ataupun mempunyai dampak baik untuk kita sendiri karena itu semua dilakukan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Oke, paham ya sampai di situ? Maksudnya apa nih Bang D? Apakah itu maksudnya saat new normal nih kita bisa keluar rumah? Yap, itu benar. Tapi untuk catatan juga, Indonesia belum menerapkan new normal sejak video ini dibuat ya. Jadi jangan banyak berharap dulu ya. Kita tunggu instruksi dari pemerintah aja, oke? Nah, sekarang pertanyaannya lagi nih. Bang, ngapain lo bikin video-video kayak gini kalau nggak ada new normal Indonesia? Yap, itu pertanyaan yang masuk akal sih sebenarnya. Tapi justru kali ini gue mau menunjukin kepada kalian seperti apa itu kebijakan new normal di negara tetangga, di negara Eropa, Amerika, ataupun di Asia Tenggara. Supaya nanti mungkin kalau Indonesia bikin new normal nih di negara kita mungkin bisa meniru sedikit ya dari mereka. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas beberapa new normal yang sudah dilakukan oleh negara-negara tetangga ataupun negara-negara di Eropa ataupun di Amerika. So listen carefully to this video. Let's go. Oke, kita mulai dengan negara yang pertama, yaitu negara Jerman. Jerman nih memulai new normal mereka sejak tanggal 15 Mei 2020 kemarin nih. Mereka memulai new normal dengan membuka kembali restoran-restoran di Jerman sejak 2 bulan penutupan. Jadi, setelah 2 bulan penutupan nih, Jerman pun mulai membuka restoran-restoran ya, supaya mungkin pendapatan di negara itu mungkin kembali stabil ya. Nah, bentuk new normalnya gimana nih? Kalau biasanya nih kita lihat restoran itu kan identik dengan hiasan, meja, kursi yang tersusun rapi nih kan di dalam restoran itu sendiri. Nah, kali ini beda. Karena ada new normal nih, hidup yang baru, mereka pun mengganti suasana itu yang dulunya berada di dalam ruangan. Sekarang mereka mulai melayani pelanggan di luar ruangan nih. Maksudnya, ya meja, kursi, hiasan mereka letakkan di luar restoran itu atau bisa kita bilang di trotoar restoran itu ya. Nah, sekarang nih yang jadi pertanyaannya, kalau trotoarnya sempit gimana ya? Ya, gue kurang tahu juga sih. Ya namanya juga kan mereka buat new normal di luar ya, tentunya trotoar harus lebar nih, luas. Mungkin kalau itu gue kurang tahu. Ya gitu aja. Menurut kalian ini cukup unik? Komen di bawah ya. Oke, dari Jerman kita menuju ke Austria. Nah, sama seperti Jerman nih, Austria sudah memulai new normal sejak tanggal 15 Mei 2020 kemarin. Tapi tidak seperti Jerman yang membuka restoran terlebih dahulu, mereka lebih mengutamakan membuka kafe, bar, dan juga rumah-rumah ibadah, serta beberapa museum. Nah, new normalnya gimana nih? Austria ini membuat trik yang menurut saya cukup keren ya, cukup unik. Karena nih di setiap lantai yang berjarak 1 meter, mereka membuat tanda jarak dengan menggambar telapak kaki. Dan juga ada tulisan yang berbunyi
tolong jaga jarak Anda. Bagaimana ya seandainya trik ini dilakukan di negara kita? Komen di bawah ya. Oke, dari Austria tadi kita naik bus lagi ke negara Italia. Kalau Jerman dan Austria tadi memulai new normal sejak tanggal 15 Mei, mungkin Italia akan telat sedikit 3 hari ya. Karena Italia itu memulai new normal tanggal 18 Mei 2020 kemarin. Nah, jadi nih, Italia memulai new normal dengan membuka kembali rumah ibadah seperti Basilika Santo Petrus di Vatikan dan juga rumah-rumah ibadah yang lain. Nah, new normalnya gimana nih? New normalnya menurut gue kurang kena ya, karena orang-orang yang beribadah di sana tetap beribadah pada umumnya karena ada orang yang membersihkan tempat-tempat ibadah itu nih. Tim disinfektan namanya. Tim disinfektan itu memakai baju pelindung saat membersihkan tempat-tempat rumah ibadah itu nih. Jadi mereka beribadah dengan normal aja. Gitu aja. Ya, semoga saja Indonesia juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Italia supaya kita bisa beribadah lagi dengan normal ya. Karena rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, ataupun rumah-rumah ibadah yang lain itu sangat diperlukan ya kita sebagai umat yang beragama. Oke, menurut kalian apakah ini cocok digunakan untuk new normal di Indonesia? Komen di bawah ya. Oke, dari Italia nih, kita naik pesawat lagi ke Korea Selatan. Kalau tadi Jerman membuka restoran, Austria membuka kafe, bar, dan juga rumah ibadah, Italia juga membuka rumah ibadah. Kali ini Korea Selatan langsung membuka dunia pendidikan nih. Cukup unik ya. Tidak seperti ketiga negara tadi, kayaknya Korea Selatan udah memulai new normal nih, lebih cepat 4 hari nih. Mereka memulai new normal itu sejak tanggal 11 Mei 2020 kemarin nih. Sekolah itu mulai dibuka di sana dengan menerapkan jaga jarak, cuci tangan yang bersih, pemeriksaan suhu badan sampai 37 derajat Celcius. Nah, kalau lewat dari 37 derajat Celcius gimana bang? Kalau lewat dari suhu tersebut, guru-guru akan langsung memulangkan mereka ke rumah mereka masing-masing dan disuruh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekolah juga dibersihkan oleh orang-orang dengan menggunakan pakaian bagian yang super tebal. Layaknya seorang dokter lah yang sedang memeriksa pasien COVID. Oke, kayaknya aku rasa ini cocok deh kalau dilaksanakan di negara kita supaya dunia pendidikan itu cepat dibuka ya. Nggak libur-libur terus. Murid-murid udah pada bukan bosan sebenarnya, malah senang ya. Murid-murid udah pada kesenangan liburnya, kebanyakan libur nih. Padahal otaknya udah mulai beku ya. Oke, menurut kalian apakah new normal yang satu ini cocok digunakan di negara kita? Komen di bawah ya. Oke guys, dan ini dia yang terakhir. Kita akan menggunakan negara Amerika Serikat sebagai patokan lah, gue bilang. Sebagai patokan karena mereka menggunakan banyak kelakuan atau tradisi aneh nih. Ada 4 ini. Ada 4 kebiasaan yang menurut gue itu aneh-aneh. Cocok mungkin digunakan di negara kita kalau mau. Jadi new normal yang mereka lakukan itu ada 4 ya tadi, seperti yang sudah gue bilang. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Oke, di Amerika Serikat, bioskop itu digantikan dengan drive-in movie atau menonton di dalam mobil. Maksudnya? Jadi, masyarakat akan menonton film di ruang terbuka dengan mobil sebagai tempat duduknya. Saat mereka ingin memberi tepuk tangan nih, karena mungkin filmnya bagus, sinemanya bagus, mereka akan menggunakan klakson sebagai pengganti tepuk tangan. Aneh menurut saya, atau mungkin seru ya. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Yang kedua, berkumpul di taman itu harus tetap menjaga jarak ya. Harus tetap menjaga jarak. Nah, jadi nih, pemerintah sudah menyiapkan lingkaran jarak untuk setiap orang yang ingin ke taman supaya mengurangi keramaian. Dengan hukuman jika melewati lingkaran itu akan dikenakan sanksi yang tegas. Aneh menurut kalian? Atau kreatif? Komen di bawah ya. Yang ketiga, sama seperti yang kedua tadi, yang ketiga ini juga sama. Kalau yang tadi pergi ke taman, kalau kali ini pergi ke gym nih. Pergi ke gym juga harus menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang berolahraga di sana juga harus tetap menjaga jarak dengan garis yang sudah ditentukan. Tetap ada garis ya. Olahraga juga harus gak bisa saling berdekatan gitu. Menurut kalian aneh? Komen di bawah. Yang terakhir. Oke guys, dan ini dia yang terakhir, yaitu pegawai restoran cepat saji nih menggunakan pelindung layaknya tenda mini. Aneh banget ya. Nah, jadi nih,
Setiap pelanggan yang mampir dan memesan makanan, mereka akan menulis menu dan juga memberikan pesanannya menggunakan pelindung seperti pada gambar ini. Supaya mereka terlindungi dan juga melindungi orang yang sedang mereka layani, mungkin antara salah satu mereka ada mungkin yang terkena atau tidak ya, karena kita juga tidak tahu. Jadi mereka lebih memilih untuk membeli jalan itu. Oh by the way, saya ambil gambar ini dari TikTok ya, gue langsung screenshot gitu karena menurut gue itu sangat unik ya. Menurut kalian unik gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, itu dia new normal yang sudah dilakukan oleh beberapa negara dengan keunikan dan juga keahlian mereka masing-masing. Kumpulkan mana menurut kalian yang aneh dan juga kumpulkan menurut kalian mana yang lucu. Semuanya komen di kolom komentar, oke? Terima kasih banyak guys untuk kalian sudah mengklik dan juga menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, klik like-nya, follow akun Instagram dan juga halaman Facebook tepatnya. Gampang banget dan yang sudah kalian aja. Saya sudah letakkan di kolom deskripsi kalau kalian ingin follow. Tinggal tekan aja nih, ada segitiga mini yang ada di bawah, oke? Dan jangan lupa juga jika kalian suka dengan video ini, share video ini supaya teman-teman kalian juga tidak bosan hanya tinggal diam aja di rumah, supaya mereka juga dapat hiburan dan juga pengetahuan, karena menurut saya ini juga adalah sebuah pengetahuan ya tentang new normal. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini, juga nyalain notifikasinya supaya kalian tahu apa yang orang lain tahu dan juga Anda akan menjadi orang pertama yang menonton jika saya mengupload video baru. Itu sih fungsi dari subscribe sebenarnya. Oke guys, sampai di sini dulu video untuk kali ini dan sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.